wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya Heria, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Wai Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata saya pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh rekan saya Ibu Mirta Afriani, Sarjana Pendidikan, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mirta, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan tentunya bahagia. Alhamdulillah sehat ya Bu, luar biasa. Baik Bu Mirta, pada kegiatan kita kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Ya. Jadi tujuannya ini nanti agar ketika Bu Mirta sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, pada saat kegiatan observasi yang saya lakukan, Ibu Mirta akan lebih siap, jadi bisa lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas setelah ini ya. Jadi untuk percakapan pra-observasi ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh? Baik Bu, pertanyaan yang pertama terkait tujuan pembelajaran nanti. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran Ibu Mirta nantinya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu seperti apa? Baik Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah dalam pembelajaran saya kali ini adalah yang pertama itu menghitung dan menyatakan jumlah barang sampai dengan 10 buah dan intan. Yang kedua memahami konsep angka dengan mampu menghitung, dan yang ketiga menjumlahkan benda-benda sederhana di sekitar. Berarti nanti intinya materi yang ingin Ibu sampaikan itu tentang berhitung begitu ya? Ya, Bu? betul sekali. Oke. Kemudian untuk area pengembangannya Bu, nanti yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran ini apa Bu? Untuk area pengembangannya adalah keterampilan murid dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan materi berhitung dengan tepat. Berarti jadi nanti mereka itu setelah pembelajaran Ibu lakukan, mereka punya keterampilan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan berhitung seperti itu ya Bu. Oke. Kemudian Bu Mirta dalam melaksanakan pembelajaran ini, model pembelajaran seperti apa nanti yang ingin Ibu terapkan pada kegiatan pembelajaran ini? Untuk model pembelajarannya sesuai dengan rencana pembelajaran saya gunakan adalah model PBL. PBL. Baik, jadi nanti Bu Mirta akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Ya. Dan nanti sintak-sintaknya sudah dipersiapkan ya Bu tentunya ya. Kemudian untuk strategi pembelajarannya Bu, strategi apa yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti? Untuk strategi pembelajarannya saya akan lebih mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Untuk diferensiasinya lebih pada diferensiasi konten dan proses. Berarti nanti Ibu akan lebih fokus pada diferensiasi konten dan proses ya. Baik, untuk diferensiasi kontennya nanti seperti apa Bu? Untuk diferensiasi kontennya saya menggunakan media konkret berupa tangga bilangan dan media topi bilangan. Saya juga menggunakan buku pegangan siswa. Luar biasa ya Bu, yang sudah Ibu persiapkan untuk anak-anak nih ya. Jadi nanti konten materinya untuk diferensiasi kontennya Bu, materinya disesuaikan dengan gaya belajar murid ya Bu ya? Ya, betul. Oke. Baik, untuk diferensiasi kontennya Bu, kalau untuk diferensiasi prosesnya bagaimana? Kalau diferensiasi prosesnya nanti akan memetakan murid berdasarkan audio dan kinestik. Saya akan memeragakan media konkret, tangga bilangan, dan saya mempersilahkan murid untuk memperagakan juga. Kemudian murid juga akan praktik berhitung menggunakan topi bilangan. Luar biasa sekali ya Bu. Kalau mendengar cerita Ibu ini tentunya pembelajaran nanti yang ingin Ibu sampaikan itu menarik ya. Jadi kalau anak-anak menarik dalam pembelajaran, tentunya mereka itu senang, nyaman di kelas, dan tentunya harapannya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu ini bisa tercapai oleh anak-anak itu.
Berarti Bu Mirta akan memetakan murid berdasarkan gaya belajar murid ya Bu ya, Ya. dari yang audio dan kinestetik. Ya. Baik, untuk penilaiannya nanti seperti apa Bu? Nah, untuk penilaian nanti saya menggunakan tes tertulis dan saya menggunakan penilaian sikap. Berarti ada proses observasi ya di Ya, sana ya selama observasi. kegiatan pembelajarannya. Ya. Ini sasarannya kan Ibu kelas 1 ya Bu? Iya. Jadi untuk jumlah muridnya berapa Bu? Untuk kelas 1 jumlah muridnya 21. 21. Itu nanti rencananya di hari apa Ibu? Hari Senin, Bu. Hari Senin ya? Oke. Berarti nanti hari Senin Ibu lebih siap tentunya ya dengan kegiatan pembelajaran yang akan Siap. dilaksanakan. Baik Bu, untuk pertanyaannya saya rasa cukup. Jadi nanti saya ingin mengetahui arah kegiatan pembelajaran Bu Mirta pada hari Senin, karena nanti yang akan saya amati itu berkaitan juga dengan hal yang hari ini kita obrolkan, dan saya harapkan nanti di hari Senin ya Bu, jadwal pelaksanaan observasi kita bisa terlaksana dengan baik, dengan maksimal, dan apa yang sudah Bu Mirta rencanakan hari ini, mulai dari tujuan pembelajaran, model pembelajaran, dari area pengembangannya pun sampai ke strateginya itu bisa saya amati dan ada gitu ya, tercatat ada. Jadi agar kegiatan pembelajaran Bu Mirta itu maksimal untuk murid gitu ya Bu ya. Siap ya Bu. Oke. Jadi harapan saya nanti kita bisa berjumpa lagi di kegiatan observasi di hari Senin, dan setelah observasi kita nanti insya Allah akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya. Baik, demikian kegiatan praobservasi saya dengan Ibu Mirta. Sampai jumpa kembali pada kegiatan observasi saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi pengamatan pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya, Ibu Mirta Afriani, Sarjana Pendidikan. Sudah siap Bu? Siap. Baik, terima kasih. Kita ikuti bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini apa kabarnya? Anak-anak, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya, supaya yang kita belajar hari ini dapat bermanfaat. Silakan saya dipimpin doa, Nak. 1, 2, 3. Anak-anak tadi berangkat sekolahnya diantar atau berangkat sendiri? Siapa yang berangkat sendiri? Oh iya, pinter. Siapa yang diantar?
Coba sekarang kelompoknya kan sama di sini. Coba, ini nggak perlu tadi nih. Nanti kalau ibu bilang di menghitung maju, cari temennya yang angkanya dari yang terkecil sampai terbesar ya.
Sadil. Ya nanti itu ambil nanti aku ambil. Ya. Nanti aku ambil ya Nak ya. 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 Itu selain kamu di sama sekali. Ya. Ini temennya konsisten ya. Kak, buru-buru hidup pelan-pelan ya. Mana pensilnya? Hilang. Loh, kenapa hilang nih pensilnya? Lain gitu. Bisa Nak? Naifa bisa? Bisa? Ya, ayo dihitung yuk. Ya, ayo. Pelan-pelan aja deh.
kita pelajaran kita sampai di sini. Besok kita lanjut dengan belajar pengurangan ya. Yuk, sekarang bukunya ditutup. Kita siap-siap mau baca doa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tangan-tangan. Kelompoknya Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita sudah sampai pada tahap pasca observasi. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh rekan guru saya, Ibu Mirta Afiani, Sarjana Pendidikan. Jadi langsung saja kita mulai pada percakapan pasca observasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Bu. Baik Bu, jadi pada kegiatan pasca observasi ini tujuan saya adalah saya ingin mengajak ngobrol dengan Bu Mita ya, terkait pada kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Mita kemarin ya, di kelas, dan saya juga ingin menyampaikan hasil catatan saya selama kegiatan observasi di kelas. Dan sebelum saya menyampaikan catatan saya, hasil catatan saya yang sudah saya dapatkan pada kegiatan observasi kemarin, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mita. Boleh sih. Baik Bu, untuk yang pertama, bagaimana nih perasaan Bu Mita setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah puas Bu. Hanya saja ada hal yang belum sempurna. Jadi Ibu sudah merasa puas ya dengan pembelajarannya, dan hanya ada beberapa hal yang membuat Ibu merasa belum sempurna dengan pembelajaran. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika pembelajaran kemarin? Ada kehadiran saya Bu di kelas Ibu sebagai observer. Pada awalnya saya merasa agak sedikit tegang ya, cuman selanjutnya saya merasa biasa dan berjalan dengan lancar. Baik Bu, ya mungkin kalau tegang aja lah ya Bu. Biasanya kan kalau kita ngajar sama anak-anak ya ngalir aja gitu ya, dan sekarang harus ada kehadiran supervisor nih, jadi ya itu tentunya mungkin pada awalnya membuat sedikit ada gangguan gitu ya, tapi pada akhirnya ketika pembelajaran sudah berjalan semua lancar dilakukan. Baik Bu, kemudian hal baik apa nih yang sudah Ibu lakukan ketika pembelajaran kemarin? Hal baik yang sudah saya lakukan ya Bu, saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ada pembelajaran berdiferensiasi di sana, kemudian ada pembelajaran sosial emosional. Diferensiasinya diferensiasi apa itu?
diferensiasi konten proses konten dan proses. proses ya. Kemudian ada hal baik lainnya yang kemarin Ibu lakukan ketika pembelajaran di kelas. Hal baik yang saya kelas ya. Saya sudah menggunakan media Facebook sebagai paparan penggalangan dan kopi bilangan. Luar biasa ya Bu. Jadi ketika pembelajaran kemarin selain Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi baik itu konten maupun proses, itu juga menggunakan media konkret ya Bu, Iya. media papan tangga bilangan. Iya, kopi bilangan. Iya. Tentunya itu menarik untuk anak-anak ya. Kita akan sangat menarik sekali. Kemudian boleh nih Ibu ceritakan kemarin ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, mungkin proses dalam kegiatan pembelajarannya bisa Ibu ceritakan kembali. Iya Bu, proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin itu saya sudah sesuai dengan sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Pada awal pembelajaran saya membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, menandakan kabar murid, kemudian murid bersama-sama membaca doa, dan proses pembelajaran kemarin saya juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga pembelajaran sosial emosional. Dan sudah sesuai dengan kebutuhan murid Bu. Saya juga memperagakan penggunaan papan tangga bilangan, kemudian saya memberikan kesempatan kepada murid untuk memperagakan maju ke depan menggunakan papan bilangan tadi Bu. Setelah itu saya juga memperagakan menghitung maju mundur Bu, menggunakan kopi bilangan ya. Terus secara bergantian murid maju Bu, kelompok berkelompok maju, memperagakan menghitung maju mundur di depan Menggunakan media kopi bilangan. iya, menggunakan kopi bilangan. Alhamdulillah anak merasa senang, aktif dalam pembelajaran itu. Luar biasa ya Bu. Jadi mendengar cerita Ibu ini tentunya kegiatan pembelajarannya karena memang anak kelas 1 ya Bu, Iya. menggunakan media konkret itu otomatis anak itu merasa nyaman dan senang di kelas, jadi pembelajarannya menarik gitu. Iya. Kemudian untuk model pembelajarannya Bu, menggunakan tadi kan catatan pada awal di observasi Ibu menggunakan pembelajaran problem based learning. Sudah terlaksana ya Bu? Ya, sudah terlaksana. Saya juga memancing murid Bu menggunakan pertanyaan kemarin. Kemudian anak memperagakan media pembelajaran seperti pokok yang sudah dilaksanakan Bu. Menggunakan Ya, kopi bilangan tadi ya. ya, Bu. Ya Bu, jadi di catatan saya itu juga sudah sesuai ya Bu dengan ada catatan awal tadi observasi yang sudah kita laksanakan sebelumnya dan sudah ada tampak hal itu ya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya Bu, jadi terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin nih, terkait hambatannya Bu, kira-kira adakah hambatan yang Ibu rasakan selama kegiatan pembelajaran? Ada itu yang benar-benar hambatan itu saya rasakan bagaimana ya cara menanggulanginya. Ada murid saya itu 1 orang, setiap sekali saya kasih tugas dia itu tidak mau mengerjakannya. Iya, itu menurut saya salah satu. Ya Bu, hal itu juga saya amati ada ya. Ada memang salah satu murid itu yang ketika pembelajaran dia tidak mau lagi menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian selain murid yang Ibu masuk itu, adakah hambatan lain yang Ibu temukan? Kalau hambatannya sih kalau di kelas 1 biasa ya dia namanya anak kelas 1 dia ada guru lain di dalam kelas kayak kita di Shopee kayak gitu, dia tuh kayak ngerasa grogi, takut gitu. Jadi hambatan itu biasa anak yang enggak misalnya kayak saya panggil nih 1 anak maju ke depan mengerjakan ini soalnya anak-anak maju semua Bu gitu. Namanya anak kelas 1 Iya, ya. itu kadang-kadang
lagi asik kita belajar dan kita lagi asik-asik ngobrol, Bu mau kencing kayak gitu kan Bu. Terus udah gitu nanti kalau udah jam 8:30 tuh, Bu lapar ya, sabar ya nak ya, mau istirahat itu lah Bu. Sebenarnya di kelas saya Luar biasa ya Bu. Jadi kira-kira nih menurut Ibu Mita alasannya kenapa sih anak itu ini ya terjadi hambatan seperti itu? ya mungkin karena saya kurang memaksimalkan murid ya dalam kegiatan pembelajaran, sehingga setiap ada tugas mungkin anak yang tadi nggak mengerjakan tugas tadi selalu saya tidak mengerjakan tugas, jadi itu mungkin karena saya tidak memaksimalkan murid itu dengan masalah saya. Jadi di sini hambatannya karena Ibu belum memaksimalkan murid untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran ya gitu. Sehingga murid itu juga belum punya rasa tanggung jawab Ya, untuk menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Seperti itu ya. Jadi kira-kira nih solusi yang bisa Ibu berikan untuk mengatasi hambatan tersebut agar kegiatan pembelajaran berikutnya itu kayak hal serupa itu minimal berkurang lah, tidak terjadi atau bahkan tidak terjadi lagi. Kira-kira Ibu solusi apa yang bisa Ibu berikan? Rencana saya ya agar anak tersebut punya tanggung jawab, mau menyelesaikan tugas. Saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang bisa memfasilitasi murid bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Misalnya saya mungkin mau melakukan kegiatan bermain peran, karena murid kelas 1 ketika mereka bermain peran itu akan memicu mereka untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi rencana saya sih Bu. Luar biasa ya Bu, ide yang sangat bagus, ide yang sangat kreatif ya Bu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut Ibu akan mencoba mengubah metode pembelajarannya ya, yang mungkin tadinya banyak Ibu yang terlibat aktif ya, guru yang terlibat aktif dalam pembelajaran mungkin karena banyak menggunakan metode sama ya. Yang di sini akan mengubah metode tersebut menjadi metode yang anak-anak di sinilah yang akan menjadi fokus pembelajarannya, jadi student center gitu ya, dengan menggunakan metode bermain peran. Makanya nanti ketika bermain peran itu anak-anak akan merasa aktif nih, nyaman di kelas, dan ketika mereka nyaman, mereka senang mengikuti pembelajaran Ibu, tentunya materi yang Ibu sampaikan itu juga akan lebih mudah untuk anak-anak pahami ya. Dan ketika memang lebih mudah, tentunya harapan terakhir tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu akan tercapai seperti itu ya. Baik Bu, kira-kira nih selain menggunakan metode bermain peran untuk anak kelas 1 tentunya ini menarik sekali ya. Nah selain metode bermain peran itu, kira-kira hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk membuat murid tersebut lebih aktif lagi apa Bu? Ya Bu, itu saya media pembelajaran yang menarik Bu, mungkin yang biasa juga akan melakukan itu, karena media yang pembelajaran yang menarik untuk murid itu Bu, dibutuhkan, sehingga murid itu tersebut akan lebih aktif Bu dan senang dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya media gambar dan media komik. Insya Allah luar biasa ya Bu. Jadi memang setelah metode yang Ibu gunakan diubah ya, dari menggunakan metode bermain peran, Ibu juga akan menggunakan media yang gambar. Tentunya disesuaikan dengan materi yang disampaikan ya. Baik Bu, Ibu sudah menyampaikan solusi nih. Kira-kira hal itu kapan akan dilakukan? Ya Bu, rencananya pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia ini selanjutnya saya akan menggunakan metode bermain peran itu di pelajaran bahasa Indonesia dan media yang menarik Di pada waktu pembelajaran bahasa Indonesia ya. Saya akan menggunakan metode media gambar tadi supaya murid-murid tertarik, menarik, senang gitu ya. Kemudian itu rencananya
untuk pengembangan diri ibu ke depan kita bagaimana Bu? Rencana pengembangan diri yang akan saya laksanakan ke depannya itu adalah satu, budaya positif. Tujuan yang hendak saya capai, memusatkan perhatian belajar menulis. Untuk ukuran keberhasilannya, murid bersemangat mengikuti pembelajaran dimulai dari kegiatan awal. Pendukungnya kesepakatan kelas yang dibuat bersama. Waktunya 1 bulan. Jadi yang pertama, yang kedua, memilih strategi pembelajaran. Tujuan yang hendak saya capai itu melaksanakan pembelajaran sesuai kompetensi yang akan dicapai, dapat mengelola kelas dengan baik. Untuk ukuran keberhasilannya, bertambahnya nilai-nilai positif pada murid. Pendukungnya kompetensi pedagogik guru. Untuk waktunya pembelajaran yang akan datang. Jadi rencana berapa ini ibu ke depannya? Memang kalau melihat cerita ibu tadi kan ketika ibu minta salah satu murid ibu maju ke depan, tentunya kemarin ini ya solusi. Nah, itu memang mungkin solusinya di budaya positif ya. Tepat sekali sih, karena memang kesepakatan kelas itu ketika memang itu dibuat bersama murid dan disepakati bersama dalam ini. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajarannya, harapannya itu bisa menjadi acuan untuk menanamkan nilai-nilai budaya positif dalam diri anak ya. Jadi anak nanti lebih tertib, lebih teratur gitu ya. Baik Bu, Insya Allah Ibu luar biasa sekali percakapan kita dari tadi ya. Sudah saya amati, alhamdulillah semua ada ya. Hasil catatan saya ya Bu, saya akan menyampaikan hasil catatan saya ketika observasi kemarin. Jadi saya sudah amati, alhamdulillah semua ada. Mulai itu dari penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian diferensiasi konten ya, diferensiasi prosesnya, semua sudah ada. Kemudian dan memang seperti yang Ibu sampaikan tadi, memang masih ada salah satu murid Ibu yang tidak mengerjakan tugas dan mungkin ya seperti yang Ibu sampaikan, solusinya tadi sudah Ibu sampaikan juga, itu sangat bagus dan harapan saya solusinya itu kedepannya itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian sehingga membantu pembelajaran Ibu lebih mendukung potensi murid dan itu berpihak pada murid dan memaksimalkan potensinya. Kemudian selain itu catatan saya juga ketika Ibu tadi menyampaikan ada anak yang ketika Ibu suruh maju ternyata nih semuanya ikut maju ya, saking aktifnya anak gitu ya, saking aktifnya anak ini semuanya ikut maju saya bukan jadinya. Jadi kalau kita panggil satu maju semua, jadinya yaitu Bu anak ya salah satu itu asiknya ya seperti itu Bu, ada satu. Jadi terkait dengan rencana pengembangan ibu tadi dengan budaya positif itu saya rasa sudah sangat tepat. Jadi ada kesepakatan kelas yang nanti ketika terjadi hal seperti itu lagi ibu bisa mengingatkan anak-anak ya. Jadi kedepannya pembelajaran itu bisa lebih teratur, lebih sistematis, lebih tertib lagi dan anak-anak juga memiliki rasa tanggung jawab ya untuk menyelesaikan tugas, kemudian mengumpulkan tugas yang diberikan. Baik, cukup Ibu ini pertanyaan yang saya sampaikan ya. Terima kasih banyak Ibu sudah bersedia membantu saya, bersedia menjadi untuk saya amati ya selama kegiatan pembelajaran dan banyak membantu saya mulai dari kegiatan pasca observasi, pra-observasi, kemudian observasi dan pada tahap ini di tahap pasca observasi. Demikian kegiatan pasca observasi untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata saya dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mirta Alfiani Sarjana Pendidikan yang sudah membersamai saya selama kegiatan aksi nyata di modul 2.3 ini. Mirta mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita tutup kegiatan ini? Iya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sama Ibu Helia karena dengan kegiatan Ibu yang dilakukan di kelas saya
memprovisi saya, bisa saya bisa melihat saya minat saya supaya saya itu lebih baik lagi ke depannya mengajar anak-anak kelas 1 gitu. Biasa ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Mita ya Bu karena sudah membantu saya dalam kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu. Jadi ketika pembelajaran berikutnya itu akan lebih baik dari Ibu ya. Dan tentunya pembelajaran yang memaksimalkan potensi murid dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan muridnya. Baik, demikian kegiatan aksi nyata saya pada modul 2.3 ini, coaching untuk supervisi akademik, dan semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.